Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat, hari terakhir di minggu ini, tanggal 23 Februari tahun 2024. Rekan trader, hari terus berlalu. Kita lihat kemarin bagaimana kalender ekonomi memberikan kekuatan yang luar biasa terhadap dolar Amerika. Kita lihat kemarin rekan trader bagaimana sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan di prediksi mingguan, terutama untuk emas, gold, XAU USD, saya memprediksikan bahwa hari Kamis kemungkinan emas akan mengalami rebound, pembalikan arah akan terjadi. Dan hasilnya tepat sesuai dengan prediksi yang saya berikan untuk rekan trader semuanya. Bagaimana pada hari Kamis kemarin, emas yang tadinya menghijau sekarang memerah, ya, dia memerah. Nah, ini tidak bisa dipungkiri juga bahwa disebabkan oleh fundamental yang terjadi pada hari kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat rekan trader bagaimana pergerakan yang terjadi pada hari kemarin. Nah, di sini rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika kemarin sempat jatuh dia di 103, tapi akhirnya dia naik kembali lagi ke 104 dan ditutup di seputaran 103.876. Sekarang dia akan mencoba bergerak naik lagi. Sekarang di posisi 103.845. Untuk euro USD, kita lihat setelah naik kemarin di 1.08 dia terjatuh rekan trader sampai di posisi 1.08047. Ya, kita bisa lihat dan ditutup di seputaran 1.08178. Untuk pound sterling rekan trader sama seperti euro USD. Pound sterling walaupun sempat naik tapi setelah itu dia jatuh dan dia turun kembali lagi di posisi 1.26096 dan ditutup di posisi 1.26564. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana gold sempat naik di posisi 2034, setelah itu dia jatuh bangun. Dan kejatuhan dia ini sudah sangat jelas sangat dipengaruhi oleh fundamental yang terjadi, ya rekan trader. Dan USD Yen Jepang, untuk USD Yen Jepang rekan trader setelah jatuh di posisi 149 dia sempat naik di 150 dan ditutup di seputaran 150.536. Ini adalah data yang terjadi pada hari kemarin. Sangat luar biasa rekan trader. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sedikit di tema harian kita tentang dolar Amerika, dan judul yang saya angkat ini masih mempunyai hubungannya dengan bagaimana pergerakan dari dolar Amerika. Judul yang saya coba angkat adalah saatnya dolar Amerika menunggu katalis baru. Nah, ini dia. Saatnya dolar Amerika menunggu katalis baru. Kenapa judul ini saya angkat? Karena kita lihat rekan trader dolar Amerika setelah dia sempat naik dan kemarin dia jatuh. Kemarin memang arah pergerakannya sangat luar biasa rekan trader, dibantu oleh data yang dikeluarkan kemarin. Coba kita lihat data yang dikeluarkan kemarin. Dari data yang dikeluarkan kemarin rekan trader bisa lihat bahwa selama satu minggu ini di kalender ekonomi, pada prinsipnya dolar Amerika itu sangat kebantu oleh rapat FOMC yang dikeluarkan. Terus kemarin juga klaim pengangguran awal, indeks manajer pembelian kemarin, penjualan rumah lama. Ini adalah data-data yang membuat dolar Amerika agak sedikit terbantu setelah selama satu minggu dia bergerak sangat luar biasa rekan trader ya. Kalau kita lihat selama satu minggu ini dolar Amerika rekan trader, pelemahan yang sangat besar terjadi. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dolar Amerika pada prinsipnya dia mengalami pelemahan semenjak tanggal 14 Maret tahun 2024. Rekan trader lihat, dari seputaran 104 dia turun sampai kemarin menyentuh level 103.191. Ya, ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Dan kalau kita lihat peluang untuk dolar Amerika jatuh masih tetap ada rekan trader. Akan tetapi bagaimanakah kelanjutan dolar Amerika ini ke depan rekan trader? Kalau kita lihat rekan trader secara garis besar,
saya bisa bilang bahwa kelanjutan dolar Amerika ini ada sedikit secercah harapan untuk dia bisa naik lagi rekan trader, setelah kita ketahui bahwa data yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika di saat FOMC kemarin dinyatakan bahwa memang pelemahan tingkat suku bunga belum saatnya dilakukan. Kemungkinan besar bulan Maret, tidak. Kemungkinan besar ya akan dilakukan sekitaran bulan-bulan Mei. Tapi semua itu bisa terjadi memang karena memang pada saat ini memang stabil banget perekonomian Amerika. Ini juga ditunjang oleh salah satu, saya lihat di sini salah satu statement yang dikeluarkan oleh salah satu gubernur sentral bank Amerika ya, Christopher Waller. Dia mengatakan bahwa inflasi yang lebih kuat dari perkiraan baru-baru ini memvalidasi pendekatan manajemen risiko yang sangat hati-hati. Jadi pada prinsipnya dia juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ya, sehingga dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Bank Sentral Amerika tidak terburu-buru untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Dari kata-kata yang dikeluarkan oleh The Fed kemarin, Jerome Powell kemarin, kata-kata yang dikeluarkan oleh Jerome Powell kemarin mengindikasikan bahwa hawkish masih saja terjadi. Oleh karena itu kenapa dolar Amerika kembali lagi naik ke 104? Karena terpengaruh dari sentimen hal tersebut. Ya, akan tetapi pergerakan ini nanti akan benar-benar berubah setelah The Fed menurunkan tingkat suku bunganya. Apabila The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, artinya kemungkinan besar dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan karena ini sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan apa yang diinginkan The Fed bahwa inflasi Amerika harus tetap berada di zona 2%. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat dolar Amerika masih mengharapkan katalis baru, trigger baru agar dolar Amerika mengalami penguatan, dan trigger baru itu akan muncul pada minggu depan karena minggu depan akan ada IMP manufaktur dan akan ada PDB yang akan dikeluarkan. Data ini bisa membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan apabila sesuai dengan yang dikatakan oleh The Fed, Jerome Powell, atau sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh Jerome Powell di statement-statement sebelumnya. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Sekarang saya coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Kita lihat. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika saat ini kita lihat bahwa untuk indeks dolar Amerika saat ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Di sini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pada prinsipnya setelah kemarin mengalami penguatan, hari ini indeks dolar Amerika perlahan namun pasti agak sedikit mengalami pelemahan. Seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Saya pikir memang akan terjadi pelemahan ya rekan trader. Saya berpikir pelemahannya tidak terlalu banyak. Mungkin nilai yang paling terendah itu adalah di seputaran 103.723. Menurut saya seperti itu ya. Setelah itu kita akan lihat apakah dia bisa keluar dari zona 103 dan dia kembali lagi ke 104. Saya bisa bilang bahwa setinggi-tingginya dia akan mencoba sampai di level 103.963. Itu adalah nilai yang paling tertinggi yang akan dicapai oleh indeks dolar Amerika sekitaran sini, dan nilai yang paling terendah menurut analis saya adalah di seputaran 103.723. Bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Kita bisa lihat di sini untuk euro angkel saham dolar. Kita lihat bersama-sama. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro angkel saham dolar pada saat ini memiliki tendensi agak sedikit bullish di saat masuk di pasar Eropa. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini masih bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi. Saya memprediksikan di seputaran 1.08425. Itu adalah prediksi saya. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat dia terjatuh di posisi terendah di 1.08087. Nah, di sini. Di sini rekan trader ya, di sini oke. Nah, selanjutnya bagaimana ke pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama pound sterling rekan trader.
Untuk pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling pada saat ini pola pergerakannya sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa dia memiliki tendensi agak sedikit bullish. Seberapa besarkah bullish? Kalau menurut saya bullishnya ini tidak terlalu jauh, rekan trader. Saya berasumsi bahwa bullishnya ini mungkin paling tinggi itu sampai di posisi 1.26787 ya. Itu yang paling terendah, paling tertinggi. Dan yang paling terendah, saya berasumsi bahwa kalaupun nanti terjadi pembalikan arah, saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai level terendah di 1.26439. Nah, di sini adalah arah pergerakannya antara 1.26439 sampai paling tertinggi di 1.26787. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Kita lihat gold. Untuk gold, rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat bahwa gold pada hari ini kemungkinan besar masih memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami pelemahan ya. Agak sedikit mengalami pelemahan, melanjutkan pelemahan yang terjadi pada hari kemarin. Makanya saya bilang bahwa kalau rekan trader membaca analisa harian mingguan saya dan tulisan yang saya keluarkan di investing, saya sudah bilang dengan jelas bahwa gold ini pada awal minggu hari Senin kemarin dia akan naik. Tapi setelah hari Kamis dia akan turun. Dan itu sesuai dengan prediksi saya. Oleh karena itu saya bisa bilang khusus untuk gold, kemungkinan besar gold ini masih turun. Menurut analisa saya kemungkinan besar dia masih turun. Dan pelemahan dia itu mungkin sampai di 2016. Saya tidak mau bilang bahwa pelemahan dia itu sampai di level terendah di sini, tidak. Tapi 2016 ini masih bisa, atau mungkin di sini deh. Di sini deh. Nah, 2014.87 adalah nilai yang masih bisa dicapai oleh gold hari ini dengan asumsi ketinggian maksimal. Saya berasumsinya itu di daerah yang paling tinggi seputaran 2026. Jadi gold dari 2026 sampai 2014 pada hari ini. Kita akan lihat 2014 ini di sini ya. Nah, di sini 2014. Oke. Kita lanjut di USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang? Kita lihat rekan trader. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas USD Yen Jepang pada saat ini tendensinya masih agak sedikit bullish. Kita akan lihat kemarin pun juga bullish, hari ini pun juga kemungkinan juga akan bullish. Dari sini kita bisa lihat bahwa bullishnya ini masih punya peluang walaupun tidak terlalu tinggi. Saya bisa bilang setinggi-tingginya peluang dia itu ya menurut saya di seputaran-seputaran sini lah ya. 150 dia akan naik di 150 lagi, 150 700-an lah. Ya, dan harap diperhatikan pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi di level terendah 150.434. Nah, di sini. Oke, 434. Ini adalah arah yang akan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, demikian analisa teknikal untuk berita hari ini. Pada prinsipnya hari ini berita sudah tidak ada yang lebih luar biasa lagi. Nanti pada pukul 14.00, wah udah keluar ya, jam 2, PDB dari Jerman. Inilah salah satu berita bintang 3 atau Letnan Jenderal yang sangat mempengaruhi pergerakan pasar hari ini. Dan sekali lagi rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, baca juga artikel saya walaupun sudah hari Jumat sih ya, tapi kalau mau membaca silahkan aja, ada di investing ya, silahkan buka. Dan kalau rekan trader ada waktu dan kesempatan, ini adalah website resmi dari Amarket, silahkan mendaftar di website resmi tersebut. Semua informasi ada di deskripsi dan di deskripsi ada semuanya. Silahkan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, rekan trader bisa subscribe channel YouTube kami, follow channel Telegram kami, Instagram kami, TikTok kami, semua informasi lengkap di sana. Karena semakin kami di-follow, semakin kami di-subscribe, semakin di-like video-video kami, saya akan lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.